Di tengah gencatan senjata yang terasa sangat rapuh dan penuh ketegangan, Iran secara resmi mengumumkan bahwa jalur laut strategis ini telah dibuka kembali. Namun, di sisi lain dunia, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru memberikan pernyataan yang sangat kontras dan tegas. Blokade total terhadap Iran tetap berjalan dan tidak akan dilonggarkan. Keputusan yang bertolak belakang ini memicu satu pertanyaan besar yang menghantui pasar global dan para pemimpin dunia. Apakah kita sedang berada di ambang krisis energi terparah dalam sejarah modern, atau justru selangkah lagi menuju perang skala besar yang tak terhindarkan? Konflik ini bukanlah ledakan yang muncul tiba-tiba di tengah malam yang sunyi. Akar masalahnya telah tumbuh dan memanas sejak lama. Semuanya bermula pada Februari 2026, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer yang mengejutkan ke wilayah Iran. Sebagai respons yang sangat emosional dan strategis, Iran mengambil langkah yang dianggap paling ekstrem dan berpengaruh besar, menutup total Selat Hormuz bagi seluruh kapal asing. Iran tidak main-main. Mereka tidak hanya menutup peta, tetapi juga mengeluarkan ancaman nyata. Setiap kapal yang berani mencoba melintas tanpa izin resmi dari Teheran akan dianggap sebagai target militer dan berisiko diserang. Dampaknya langsung terasa ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan jam. Lalu lintas maritim terhenti total. Kapal-kapal raksasa yang biasanya berbaris, kini hanya bisa berlabuh atau berputar arah. Harga minyak dunia melonjak drastis. Ketidakpastian pasokan membuat pasar panik. Rantai perdagangan global terguncang hebat. Logistik yang biasanya mulus kini macet total. Selat Hormuz yang selama puluhan tahun menjadi nadi ekonomi dunia seketika berubah fungsi. Dari jalur perdagangan yang sibuk, bertransformasi menjadi medan pertempuran dan zona bahaya mematikan. Kemudian pada tanggal 13 April 2026, Amerika Serikat menggerakkan kekuatan penuhnya dengan langkah yang sangat drastis, menerapkan blokade laut menyeluruh terhadap Iran. Apa arti sebenarnya dari keputusan ini? Ini berarti setiap kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran berpotensi dicegat dan diperiksa. Militer AS memiliki wewenang penuh untuk menyita barang, menahan awak kapal, atau menghentikan operasi kapal tersebut. Jalur napas ekonomi Iran praktis terputus dari dunia luar. Efeknya terlihat nyata dalam beberapa hari pertama. Puluhan kapal berhasil dicegat oleh armada Amerika. Terjadi kasus penyitaan kapal yang menjadi berita utama dunia. Iran mengalami kerugian ekonomi yang luar biasa. Diperkirakan kehilangan ratusan juta dolar setiap harinya hanya dari sektor ekspor minyak saja. Trump menyebut strategi ini sebagai tekanan maksimum, sebuah cara untuk memaksa Iran berunding dengan posisi lemah. Namun bagi Iran, istilah yang mereka gunakan jauh lebih keras. Ini adalah pembajakan hukum dan terorisme laut. Situasi kini semakin kacau dan membingungkan, karena kita sedang menyaksikan apa yang disebut sebagai perang narasi. Klaim Iran, selat telah dibuka. Iran bersikeras mengatakan bahwa selama periode gencatan senjata ini, mereka telah mencabut larangan dan Selat Hormuz kembali aman untuk dilalui. Realitas blokade tetap berlaku. Namun Trump menegaskan bahwa pembukaan selat tidak sama dengan berakhirnya sanksi atau blokade. Kapal-kapal yang berafiliasi dengan Iran tetap menjadi target. Ini menciptakan situasi yang sangat aneh dan berbahaya. Selat secara administrasi dibuka, tetapi secara faktual tidak bisa benar-benar dilewati karena ancaman intersepsi militer AS. Apa akibatnya bagi dunia pelayaran? Banyak kapten kapal memilih untuk berbalik arah demi keselamatan. Perusahaan pelayaran kebingungan menentukan rute, takut salah langkah berakibat fatal. Risiko bentrokan tidak disengaja meningkat tajam. Bahkan data terbaru menunjukkan fakta yang mencengangkan. Hanya 3 kapal yang berani melintas dalam kurun waktu 12 jam. Padahal dalam kondisi normal, selat ini dilewati oleh sekitar 130 kapal setiap harinya. Lalu lintas yang mati suri ini adalah indikator kuat bahwa perdamaian belum benar-benar hadir. Ketegangan mencapai titik didih yang baru ketika insiden fisik mulai terjadi. Militer AS berhasil menyita sebuah kapal berbendera Iran yang diduga berusaha menembus garis blokade secara diam-diam. Di insiden lain yang lebih mengerikan, sebuah kapal lain ditembaki hingga rusak parah dan tidak bisa beroperasi, mematikan mesin dan meninggalkannya tak berdaya di tengah laut. Respons Iran tidak lama datang, dan suasananya sangat panas. Mereka menuduh AS telah melanggar gencatan senjata dengan cara yang kasar dan provokatif. Ancaman balasan dendam mulai bergema dari para pemimpin militer mereka. Semua jadwal dan rencana negosiasi damai langsung dibatalkan sebagai tanda protes.
Situasi kini berada di ujung tanduk. Gencatan senjata yang sudah rapuh itu kini hampir runtuh total. Tinggal menunggu satu pemicu kecil saja untuk meledak kembali. Dampak dari konflik di selat kecil ini tidak hanya terasa di Timur Tengah, tapi mengguncang pondasi kehidupan kita sehari-hari di seluruh dunia. Pertama, harga energi melonjak. Ketakutan akan gangguan pasokan membuat harga minyak mentah dunia naik tak terkendali. Ini berarti harga bensin, listrik, dan biaya produksi di negara Anda juga akan ikut naik. Kedua, jalur perdagangan lumpuh. Ratusan kapal kontainer dan tanker terjebak di Teluk Persia. Barang-barang tidak bisa keluar, bahan baku tidak bisa masuk. Rantai pasok global yang kita andalkan sedang tersumbat parah. Ketiga, ekonomi dunia terancam resesi. Diperkirakan sekitar 13 juta barel minyak tertahan dan tidak bisa bergerak akibat krisis ini. Jumlah yang sangat besar yang menahan roda ekonomi dunia berputar. Keempat, biaya logistik membumbung tinggi. Risiko perang membuat perusahaan asuransi menaikkan premi berkali-kali lipat. Biaya pengiriman barang menjadi sangat mahal, dan beban ini akhirnya akan ditanggung oleh konsumen seperti kita. Singkatnya, dunia sedang merasakan efek domino yang dahsyat hanya karena satu selat yang tertutup rapat. Lantas, kenapa Donald Trump sekeras ini mempertahankan blokade meski situasi sudah sangat genting? Ada beberapa perhitungan strategis di baliknya. 1. Tekanan ekonomi yang mencekik. Blokade ini mematikan sumber pendapatan terbesar Iran, yaitu ekspor minyak. Tujuannya jelas, membuat ekonomi Iran sulit bernapas sehingga mereka terpaksa menuruti syarat AS. 2. Taktik negosiasi yang keras. AS percaya bahwa dengan memegang leher ekonomi Iran, mereka bisa memaksa perundingan baru yang lebih menguntungkan Barat, terutama terkait program nuklir dan pengaruh militer Iran di kawasan. 3. Penguasaan geopolitik. Siapa yang menguasai Selat Hormuz sesungguhnya sedang memegang keran energi dunia. Mengontrol selat ini berarti memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara industri besar seperti China, Eropa, dan Jepang. Namun, AS tidak boleh lengah. Iran memiliki kartu truf yang murah tapi sangat mematikan. Perang asimetris. Mereka bisa menggunakan ranjau laut yang tersebar sulit dideteksi, serangan drone massal, gangguan sinyal navigasi. Semua ini bisa membuat selat tetap menjadi tempat yang sangat berbahaya dan tidak layak lalu lintas, bahkan tanpa perlu terjadinya perang terbuka. Kedepan ada 3 kemungkinan skenario utama yang bisa terjadi. Skenario damai. Negosiasi akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Blokade dicabut, ketegangan mereda, dan kapal-kapal bisa berlayar normal kembali. Ini adalah harapan seluruh dunia. Skenario konflik dingin. Tidak ada perang besar yang meletus, tetapi situasi tetap tidak stabil. Selat terbuka tapi penuh kecurigaan, biaya pengiriman tetap tinggi, dan ketidakpastian ekonomi berlanjut dalam waktu lama. Skenario perang total. Satu kesalahan perhitungan atau satu insiden tembak-menembak kecil bisa menjadi pemicu. Konflik lokal bisa melebar menjadi perang regional yang melibatkan banyak negara kekuatan besar. Selat Hormuz mungkin terlihat hanya sebagai garis air tipis di peta dunia. Tapi nyatanya, denyut nadi ekonomi global ada di sana. Saat ini, dunia sedang menyaksikan secara langsung sebuah pertarungan hidup dan mati. Pertarungan antara kekuatan militer, ambisi ekonomi, dan nasib energi dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah konflik ini penting? Tetapi, seberapa besar dampak yang akan kita rasakan dan seberapa siap kita